Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Hernisa dari Prodi PGSD semester 3A. Di sini saya akan membahas mengenai teaching English to young learners. Jika kita membicarakan pembelajaran bahasa Inggris untuk anak atau yang biasa disebut dengan English for Young Learners, kita perlu memahami siapa yang kita maksud dengan siswa English for Young Learners ini. Siswa English for Young Learners ini adalah pembelajar muda yang belajar bahasa Inggris. Mereka ini adalah anak-anak usia sekolah dasar yang mendapatkan pelajaran bahasa Inggris sebagai mata pelajaran mata lokal di sekolahnya. Pembelajar muda di sini adalah siswa sekolah dasar yang berusia antara 6 sampai dengan 12 tahun. Mereka ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu younger group yang berusia dari 6 sampai dengan 8 tahun dan older group yang berusia dari 9 sampai dengan 12 tahun. Berikut ini adalah ide-ide yang dapat diberikan atau diterapkan pada pelajar yang berusia sekitar 6 hingga 12 tahun dan dapat digunakan untuk berbagai tingkat kemahiran. Baik, yang pertama itu ada supplement activities with visual, reality, and movement. Maksudnya di sini tambahkan aktivitas dengan visual, realia, dan gerakan. Karena pelajar muda ini cenderung memiliki rentang perhatian yang pendek dan banyak energi fisik, selain itu anak-anak juga sangat terkait dengan lingkungan. Mereka akan lebih tertarik pada fisik dan nyata. Salah satu cara untuk menarik perhatian mereka dan membuat mereka tetap terlibat dalam kegiatan adalah melengkapi kegiatan dengan banyak visual berwarna cerah, mainan, boneka, atau benda untuk mencocokkan yang digunakan dalam cerita yang Anda ceritakan atau lagu yang Anda nyanyikan. Ini juga dapat membantu membuat masukan bahasa dapat dipahami dan dapat digunakan untuk kegiatan lanjutan, seperti menceritakan kembali cerita atau permainan tebak-tebakan. Metode populer ini dapat digunakan sebagai teknik dengan bercerita dan dengan lagu-lagu yang mengajarkan bahasa yang berhubungan dengan segala jenis gerakan atau tindakan fisik. Anak-anak bersenang-senang dengan gerakan dan semakin menyenangkan bagi siswa. Semakin baik mereka akan mengingat bahasa yang dipelajari. Lalu yang kedua yaitu ada involve student in making visual and reality. Maksudnya di sini libatkan siswa dalam membuat visual and reality. Salah satu cara untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan adalah dengan melibatkan siswa dalam penciptaan visual atau realia. Melibatkan anak-anak dalam menciptakan visual yang terkait dengan pelajaran membantu memperkenalkan mereka pada konteks serta item kosakata yang relevan. Selain itu, bahasa yang berkaitan dengan kegiatan seni dan kerajinan dapat diajarkan sambil membuat atau menggambar visual. Beberapa aktivitas bisa menggunakan benda, mainan, boneka, binatang, atau boneka. Lalu selanjutnya ada move from activity to activity, berpindah dari aktivitas ke aktivitas. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, pelajar muda ini memiliki rentang perhatian yang pendek. Untuk usia muda, terutama dari usia 6 hingga 10 tahun adalah ide yang baik untuk bergerak cepat dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Jangan menghabiskan lebih dari 10 atau 15 menit untuk satu aktivitas karena anak-anak ini cenderung mudah bosan. Sering bertambahnya usia anak, kemampuan mereka untuk berkonsentrasi untuk waktu yang lebih lama meningkat. Jadi untuk usia siswa sekitar usia 6 sampai 7 di sini kita harus mencoba untuk menjaga aktivitas antara 5 sampai dengan 10 menit. Jika siswa usia 8 sampai dengan 10 dapat menangani aktivitas yang berdurasi 10 hingga 15 menit. Itu selalu memungkinkan untuk mengunjungi kembali suatu kegiatan di kelas atau di kelas berikutnya. Ketika guru mencampur adukan kecepatan kelas dan jenis kegiatan yang digunakan, siswa akan lebih cenderung untuk tetap fokus pada pelajaran, sehingga meningkatkan jumlah pembelajaran bahasa di kelas. Lalu selanjutnya ada mengajar dalam tema. Berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lain yang terkait dalam konten dan bahasa membantu mendaur ulang bahasa dan memperkuat pemahaman siswa dan penggunaannya. Namun, berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lain ketika aktivitas tidak terkait satu sama lain dapat dengan mudah kehilangan fokus kelas. Jika siswa disajikan dengan konteks yang lebih besar di mana menggunakan bahasa Inggris untuk belajar dan berkomunikasi, maka pencapaian tujuan bahasa harus datang lebih alami. Unit tematik yang merupakan serangkaian pembelajaran yang berkisar pada topik atau mata pelajaran yang sama dapat menciptakan
siswa dapat belajar bahasa. Saat mengajar bahasa Inggris kepada pelajar muda dengan cara ini, kita dapat menggabungkan banyak kegiatan, lagu, dan cerita yang membangun pengetahuan siswa dan mendaur ulang bahasa di seluruh unit ini. Ide selanjutnya yaitu use stories and context familiar to student. Maksudnya gunakan cerita dan konteks yang familiar bagi siswa. Saat memilih materi atau tema untuk digunakan, penting bagi kita untuk menemukan yang sesuai untuk siswa gitu, berdasarkan kemampuan bahasa mereka dan apa yang menarik bagi mereka. Karena pelajar muda ini baru mulai mempelajari konten dan cerita dalam bahasa ibu mereka di sekolah dan masih berkembang secara kognitif. Mereka mungkin memiliki pengetahuan dan pengalaman yang terbatas di dunia. Ini berarti bahwa konteks yang kita gunakan saat mengajar bahasa Inggris yang mungkin merupakan bahasa yang sama sekali baru dan asing, harus kita konteks yang familiar bagi mereka. Selanjutnya yaitu tetapkan rutinitas kelas dalam bahasa Inggris. Pelajar muda ini berfungsi dengan baik dalam lingkungan yang terstruktur dan menikmati pengulangan rutinitas dan aktivitas tertentu. Memiliki rutinitas dasar di kelas dapat membantu mengelola pelajar muda. Misalnya untuk menarik perhatian siswa Selanjutnya, gunakan L1 sebagai sumber daya bila diperlukan. Karena banyak interpretasi dari berbagai pendekatan komunikatif mencoba menegakkan aturan hanya dalam bahasa Inggris, guru terkadang merasa tidak enak ketika menggunakan L1. Guru hari ini sebagai besar didorong untuk mengajar bahasa Inggris melalui bahasa Inggris, terutama di usia yang lebih muda. Salah satu alasan adalah untuk memberikan siswa expo yang maksimal untuk bahasa Inggris. Mengapa tidak menggunakan S1? Ini adalah salah satu cara cepat dan mudah untuk membuat ekspresi yang sulit seperti pada suatu waktu dapat dipahami. Setelah kita dengan cepat menjelaskan ekspresi yang sulit seperti itu di L1, siswa akan mengenali ekspresi dalam bahasa Inggris setiap kali muncul dalam sebuah cerita. Karena guru English for Young Learner ini biasanya memiliki waktu terbatas dengan siswanya di banyak situasi kelas. Ide yang ke-8 yaitu bring in helpers from the community. Maksudnya membawa pembantu dari masyarakat. Jika memungkinkan ya, bawalah pembantu atau orang tua atau mahasiswa pengajar dari universitas setempat. Berkolaborasi dengan orang lain yang belajar bahasa Inggris, belajar menjadi guru bahasa Inggris atau yang berbicara bahasa Inggris dengan baik untuk memperluas komunitas belajar bahasa Inggris. Memiliki seseorang yang baru dan menarik untuk mendongeng dapat membuat siswa lebih bersemangat dan membuat jeda dalam rutinitas biasa. Skenario terbaik adalah dengan hati-hati mengkoordinasikan kamu dengan tujuan bahasa Anda. Menggunakan pembantu berarti meluangkan waktu ekstra untuk mengkomunikasikan harapan kita dengan tamu dan mengajarkan acara khusus ini ke dalam rencana pembelajaran Anda. Lalu yang ke-9 yaitu collaborate with other teacher in your school. Berkolaborasi dengan guru lain di sekolah untuk membuat pengalaman belajar lebih kaya bagi siswa kita. Hubungkan pelajaran kita dengan topik, kegiatan, dan cerita yang dipelajari siswa dalam bahasa ibu mereka dengan merencanakan unit tematik terkait yang paralel dengan pembelajaran dalam mata pelajaran lain. Ketika siswa belajar language lebih baik ketika terhubung ke kehidupan nyata mereka gitu. Itu adalah ide yang baik untuk mempertimbangkan apalagi yang mereka pelajari di hari sekolah. Sebagian besar kehidupan anak-anak berputar di sekitaran rumah dan sekolah. Jadi, cobalah untuk berkoordinasi dengan guru lain untuk mencari tahu apa yang relevan bagi siswa, kemudian tambahkan instruksi bahasa Inggris di atasnya. Ini dapat membantu dalam penciptaan pelajaran yang lebih efektif bagi siswa dan dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk membuat hubungan antara bahasa dan konten. Lalu yang terakhir yaitu berkomunikasi dengan professional teaching English for Young Learners lainnya. Meskipun berkolaborasi dengan guru lain di sekolah dapat membantu untuk melihat konten apa yang paling relevan bagi siswa, penting juga untuk tetap berhubungan dengan yang lainnya. Professional teaching English Young Learners, baik di area lokal maupun internasional.